Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Elisa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pentingnya Komunikasi dalam Dunia Kerja. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ini ada sedikit kutipan ya. Bunyinya, komunikasi merupakan hal paling penting dalam organisasi. Tanpa komunikasi, maka organisasi tersebut tidak akan berkembang. Begitu juga dengan pemimpin. Haruslah memiliki komunikasi yang baik agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Biasanya kan kalau di dalam organisasi itu pasti ada atasan dan bawahan. Jadi dua unsur ini harus memiliki komunikasi yang sejalan. Nggak bisa kalau salah satunya yang berkomunikasi, satunya enggak. Karena kalau misal dua unsur ini memiliki komunikasi yang baik, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Setelah kita akan masuk ke materi yang berjudul Pentingnya Komunikasi dalam Dunia Kerja. Setelah kita masuk ke latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kehidupan yang digunakan untuk menyamakan persepsi antar manusia. Pentingnya komunikasi juga tidak dapat dipungkiri dalam organisasi. Dengan komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik, dan komunikasi kini dipandang sebagai media yang berperan dalam menunjang kesuksesan di berbagai bidang. Apa sih berkomunikasi di dunia kerja itu sangat penting? Komunikasi dalam dunia kerja itu sangat penting. Tanpa komunikasi tidak ada interaksi dan tidak ada pertukaran ide untuk menyamakan persepsi yang menjadi dasar komunikasi manusia. Semisal ada sekelompok orang jika melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama, dan tujuan bersama itu harus diketahui oleh semua anggota dan dipahami oleh semua anggota yang terlibat. Tujuan itu harus dikomunikasikan. Ini juga termasuk penting untuk setiap karyawan dan masing-masing sama pentingnya dalam menjalankan pekerjaan secara efektif. Kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja manfaat dari berkomunikasi dalam dunia kerja? Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam dunia kerja? Serta yang terakhir yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keefektivitas komunikasi dalam dunia kerja. Manfaat berkomunikasi dalam dunia kerja. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, komunikasi efektif mengurangi dampak konflik. Yang kedua, komunikasi efektif meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, komunikasi efektif menciptakan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Serta yang terakhir, komunikasi efektif menghasilkan tim kerja yang lebih produktif dan bertalenta. Kita membahas manfaat dari berkomunikasi yang pertama. Komunikasi efektif mengurangi dampak konflik. Permasalahan biasanya memang bermula pada kesalahpahaman atau juga bisa berasal dari ketidakmampuan kita dalam menerima dan memahami cara orang lain dalam berkomunikasi. Selain itu, didorong oleh kegagalan kita dalam memahami kondisi emosional orang lain atau kebutuhan emosional anggota tim kerja. Tak banyak pula pesan kita tertolak atau tidak diterima dengan baik, bukan karena sulit untuk dipahami, melainkan karena anggota tim kerja yang merasa diabaikan dan tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Komunikasi efektif bisa mengajarkan kita cara mengidentifikasi macam-macam komunikasi dan melakukan sedikit penyesuaian dalam berkomunikasi supaya lebih searah. Dan kita bisa belajar berempati agar dapat mengenali kebutuhan emosional rekan kerja dan lebih bisa memahami lewat pemahaman yang baik dan komunikasi yang berjalan efektif melalui 2 arah. Jika komunikasi sudah searah, maka lingkungan kerja yang sehat dan tenang pun akan terbentuk, dan kondisi ini pada akhirnya akan mendorong tim untuk bekerja dengan cepat dan lebih profesional. Manfaat yang kedua yaitu komunikasi efektif meningkatkan keterlibatan karyawan. Dalam berkomunikasi tidaklah kita hanya sebatas saling berbicara, namun lebih dari itu, berkomunikasi artinya saling terhubung. Di tempat kerja, komunikasi memegang peran paling penting dalam menjaga keterlibatan karyawan. Jika budaya berkomunikasi efektif diterapkan, maka disitulah karyawan atau pekerja itu bisa bekerja lebih baik dan mampu menyamakan diri dengan tujuan perusahaan. Sangat membantu jika Anda seorang manajer atau pemimpin perusahaan, belajarlah berkomunikasi efektif. Artinya, Anda dapat belajar bagaimana dalam memenuhi apa yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja dan dalam memotivasinya.
Di sisi lain, Anda juga dapat mengetahui bakat-bakat dan keahlian yang terasah dan bermanfaat bagi perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu komunikasi efektif menciptakan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Jika tempat kerja Anda merupakan bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan, maka akan menjadi masalah jika Anda tidak memiliki karyawan yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Kemampuan berinteraksi yang baik dengan pelanggan akan menentukan kepuasan mereka. Melalui komunikasi yang efektif, karyawan akan merasa terhubung dengan pelanggan. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada itu untuk pelanggan. Jika pelanggan merasa dipahami, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima banyak informasi dari Anda atau karyawan Anda. Dan manfaat yang terakhir yaitu komunikasi efektif menghasilkan tim kerja yang lebih produktif dan bertalenta. Tidak ada yang lebih dari sebuah tim daripada keterlibatan penuh masing-masing anggotanya. Rasa keterlibatan ini bisa dibangkitkan melalui komunikasi efektif antara manajer sebagai motivator dan anggota tim kerja. Ahli dalam berkomunikasi juga akan membantu manajer dalam memupuk produktivitas dan bakat para karyawan. Tempat kerja dengan budaya komunikasi yang efektif adalah tempat yang aman bagi karyawan untuk mereka bebas berkreasi dan mengekspresikan ide-idenya. Karyawan akan lebih berani menerima panggilan proyek, janji temu juga akan muncul. Kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif dalam dunia kerja. Di sini ada dua cara berkomunikasi yang efektif. Yang pertama berkomunikasi secara primer dan yang kedua berkomunikasi secara sekunder. Tapi maksudnya seperti apa sih komunikasi secara primer dan sekunder itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Baiklah, komunikasi secara primer ini dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam memberikan informasinya melalui opini, melalui pikiran masing-masing dan perasaan orang lain, baik secara abstrak maupun konkret. Sedangkan dalam berkomunikasi secara sekunder ini sama seperti primer, tapi di dalam sekunder ini mereka lebih menambahkan medianya seperti koran, majalah, radio, televisi dan sebagainya. Setelah kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan kita dalam dunia kerja. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama lingkungan, yang kedua manajer, yang ketiga organisasi, serta yang terakhir pekerja. Baiklah, faktor yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan memiliki 2 aspek yang terkait, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan dalam ruangan itu dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan kesuksesan. Faktor yang kedua yaitu manajer. Manajer ini memainkan peran sentral dalam kesuksesan organisasi dengan merencanakan, mengordinasikan, dan mempercepat aktivitas. Manajer ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa struktur organisasi ini konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Faktor yang ketiga yaitu organisasi. Karakteristik dari organisasi ini meliputi struktur dan juga teknologi organisasi. Struktur adalah cara organisasi untuk mengatur karyawannya untuk membuat organisasi yang mencakup sejumlah spesialisasi pekerjaan. Faktor yang terakhir yaitu pekerja ataupun karyawan. Nah, karyawan ini memiliki cara pandang, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda yang akan menyebabkan perbedaan antara perilaku orang satu dengan orang yang lainnya. Baiklah, alhamdulillah ternyata materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sebelum saya pamit undur diri, semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.